Om Swastiastu. Saya Niludipa Satya Dewi, NIM 2020010007. Hari ini saya akan menceritakan mengenai mitos yang ada di Banjar Dinas Kangkang, Desa Kertemandala, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem. Konon katanya, di Banjar Kangkang tidak boleh membuat ogoh-ogoh dan mementaskannya. Mementaskannya dalam artian mengarang. Mengapa demikian? Dan apa itu ogoh-ogoh? Ogoh-ogoh adalah sebuah patung yang biasanya dibuat dari kayu, styrofoam, kemudian membentuk buta kala. Buta kala dalam ajaran agama Hindu Dharma yang berarti energi negatif. Buta kala itu menyerupai banyak jenis, ada seperti dewa yang dibentuk sangat mengerikan, Dewi Durga, hewan-hewan seperti babi yang memiliki sifat-sifat dan energi negatif. Kemudian ada juga patung yang dibuat membentuk seperti makhluk-makhluk gaib, seperti pocong dan lain sebagainya. Ogoh-ogoh biasanya dipentaskan sehari sebelum Nyepi. Nyepi adalah salah satu upacara yang ada dalam ajaran agama Hindu yang berasal dari kata sepi. Artinya, membuang atau melepas semua energi negatif yang ada dalam duniawi. Sehari sebelum Nyepi disebut pengerupukan. Nah, di sana kita mengarak ogoh-ogoh, kemudian membawanya ke sete atau kuburan, kemudian dilebur dengan cara dibakar. Maksud dan tujuannya adalah membuang energi-energi negatif dan memulainya dengan energi positif dan tahun baru, Sake yang baru. Lalu, mengenai cerita dilarangnya membuat ogoh-ogoh dan mengaraknya di Banjar Kangkang, saya selama 18 tahun selalu merasa heran. Mengapa demikian? Mengapa saya harus pergi ke desa sebelah untuk menonton ogoh-ogoh? Sedangkan kenapa kita tidak membuatnya di Banjar saya sendiri? Desas-desus saya mendengar dari beberapa teman-teman saya. Mereka bilang bahwa ogoh-ogoh dilarang dipentaskan dan diarak juga dibuat di Banjar Kangkang karena dulu pernah ada cerita mistis. Namun mereka tidak memberitahu saya cerita apa yang dimaksud. Karena rasa penasaran saya, akhirnya saya pergi bertanya kepada kakek saya, kakek kandung saya, Pekak Made namanya. Saya bertanya kepada beliau, Kak, mainang, ada kata konang. Kemudian saya bertanya, Kak Ngujang, bisa di kangkang sing dia ada kayak ogoh-ogoh nah? Kan yang di kangkang ada ogoh-ogoh, sing perlu keculik kembali ogoh-ogoh, sadek jawabin. Kemudian kakek saya menyahut, nah kini yang jani nih, jening kone nawang ceritanya oh. Nah dengang jadi cerita kakek. Bidan waktu pekak nutrune, taen ada ogoh-ogoh. Wih, serius orang ogoh-ogoh ada di nih. Nah sebelum arak, dokan ogoh-ogohnya membantenin. Misi daksine, misi sanggah cucukan. Bidan rame trune-trune keteng pekak bareng anak ogoh-ogoh di Banjar. Tapi taen nih guys nih, ogoh-ogoh nggak ogoh-ogoh gede. Nah ogoh-ogoh yang hidup.
Hidup kengken maksudnya. Ngede matane, aku ngejalan. Kene nyening. Pas sedang tegen ogoh-ogoh. Tiba-tiba ngende mata ngogoh itu. Nah, mun begitu, nyanyi anak di depannya menjalan ogoh-ogoh itu. Ogoh-ogoh batasnya gede. Nyanyi di samping nih, jejak ke. Nah, pas endo tuh, liu anaknya mati. Ulian ogoh-ogoh ane hidup. Nah, ling sekat endo di kangkang sing dadi ngai ogoh-ogoh karena takut ogoh-ogoh hidup. Gitu yang ceritanya nih. Oh, gitu kak. Menjani berarti yang tiap malam ogoh-ogoh harus ke desa sebelah. Oh, kang guang malu. Nak dijugen ada ogoh-ogoh yang jening bermalu ogoh-ogoh. Jadi itu cerita yang saya dapatkan dari kakek saya. Karena saya merasa kurang percaya dengan hal-hal yang semacam demikian. Lalu saya bertanya lagi ke kakek saya yang lagi satunya. Namanya Pekak Mangku. Kakak mainan ada kal di patakona. Tunyan kan di papa metakon ya kak made. Sing tadi kon yang gogo di kangkang. Gogo itu tan hidup. Pekak bidan waktu trune bareng arah ogoh-ogoh tuh. Menengken ogoh-ogoh tuh. Itu pertanyaan saya. Kemudian Pekak Mangku menjawab. Ulu-ulu ke do cening adane jak kak made. Mudi ulu-ulu ke kan pekak barengan ya pekak hidup. Ada bisa ulu-ulu ke di pak. Kene nenek. Bidan ada ogoh-ogoh tapi mulai sing marah di desa kangkang, di Banjar Kangkang. Raga hidup di pak desa Pakraman culik. Yang bidannya ogoh-ogoh tetap harus mabuk ke culik, ditumuk arak, ditumuk bakar. Gitu nih. Jadi kenapa cending 18 tahun sing tahan aku ogoh-ogoh marah megai di kangkang. Gini yang ceritanya nih. Bidan waktu bapak ceningnya enu udah diperbekal. Liu muda-mudi ngabuk proposal pengajuan lakar nggak ogoh-ogoh. Mekejang metolak nih. Ulian kenapa? Desa nih Banjar sing lah pipis sama kayak ogoh-ogoh. Ling sekat dodonan sing ada anaknya ogoh-ogoh. Buina yang lakar negen ogoh-ogoh keculik jo ajan ceneng ling dini keculik dogen bedasa menit kalingan ogoh-ogoh metegan dong keculik entong rana muda-mudinya malas nge ogoh-ogoh bidane kan kolen ada nih terak mobil keto nih. Oh keto kak berarti di pa ulu-ulu kok jaga made gitu mirip jeneng ulu-ulu ke pangade dogen ya gak ini kan kak made. Itu cerita yang saya dapat dari kedua belah pihak yang berbeda. Sampai saat ini saya masih bingung tentang mitos mengenai kenapa di Banjar Kangkang dilarang dan tidak ada ogoh-ogoh. Dari sekian cerita yang saya dapat dan saya masih bingung cerita mana yang harus saya percaya. Itu sekian cerita mengenai mitos yang ada di Banjar Kangkang di Sekerta Manele, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem. Sekian dari saya. Om Santi Santi Santi.